Pemirsa, Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang PHK yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Tren PHK masih akan berlanjut hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Ancaman PHK di industri manufaktur diperkirakan masih akan terus terjadi hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni Arif, meski revisi regulasi tengah disiapkan, tantangan yang dihadapi industri manufaktur belum akan reda dalam waktu dekat. Tren PHK masih akan terus berlanjut hingga peraturan baru benar-benar efektif diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. PHK yang terjadi saat ini itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya. Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendak 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, terjadi pengurangan 2 juta tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh banjirnya produk impor ke dalam negeri yang berpengaruh terhadap industri padat karya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. BPS memperkirakan biaya sekolah masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,3% secara bulanan serta 2,37% secara tahunan. Salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. Biaya sekolah pun diperkirakan masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,82% secara MTM dengan andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Rinciannya, biaya TK mengalami inflasi 1,59%, biaya SD inflasi 1,65%, biaya SMP inflasi 1,16%, biaya SMA inflasi 0,84%, serta biaya bimbingan belajar mengalami inflasi 1,91%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Sementara itu, jika melihat secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil 0,11% terhadap inflasi nasional. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung, pemirsa, serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah, terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa, seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi, serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada.
Pemirsa, Aya Neo merilis Conquer Pocket Fit sebagai handheld gaming Android terjangkau dengan spesifikasi flagship seperti Snapdragon G3X Gen 3, layar 144 Hz dan juga baterai yang besar. Meski harganya belum diumumkan, perangkat ini diprediksi akan menjadi pesaing kuat di kelas entry level premium. Aya Neo baru saja meluncurkan sub-brand baru bernama Conquer. Conquer Pocket Fit menjadi perangkat pertama mereka yang menyasar segmen gaming handheld Android berjangkauan luas. Perangkat ini menghadirkan performa flagship dengan Snapdragon G3X dan 3, chipset yang sama dalam model Ayana Pocket S2, namun dengan harga yang diklaim lebih kompetitif. Pocket Fit dibekali layar 6 inci LCD Full HD 144Hz, RAM LPDDR5X, UFS 4.0 storage, baterai besar 8000 mAh dengan fast charging PD, serta pendingin aktif terintegrasi hardware yang biasanya hadir di perangkat lebih mahal. Desain Pocket Fit ergonomis mudah digenggam untuk sesi bermain panjang. Perangkat ini dilengkapi joystick dan trigger hold effect, dual mode trigger, speaker stereo, port headphone, micro SD slot, dan tombol pintas emulasi untuk memperluas akses game retro atau cloud streaming. Meski mengusung spesifikasi tinggi, harga resmi belum diumumkan. Namun pasar memperkirakan di kisaran harga sekitar 250 hingga 300 dolar Amerika. Lebih rendah dari Pocket S2, kesuksesan Pocket Fit sangat bertergantung pada pricing dan kompetitif agar benar-benar mendobrak barrier harga di segmen gaming handheld Android. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Octopath Traveler akan diluncurkan pada 4 Desember 2025 untuk konsol dan juga PC. Menampilkan fitur baru seperti karakter custom, town, the building, serta pertarungan hingga 8 karakter dalam visual HD 2D yang khas. Game ini dijual mulai 49,99 dolar Amerika dengan beberapa edisi khusus. Perusahaan pengembang game Square Enix resmi mengumumkan Octopath Traveler Zero, prequel seri JRPG terkenal, akan dirilis pada 4 Desember 2025 untuk platform Nintendo Switch, PlayStation 4 dan 5, Xbox Series XS, dan PC via Steam, serta Microsoft Store. Pre-order fisik sudah dibuka, termasuk edisi standar, Digital Deluxe, dan Collector's Edition Premium. Game ini menampilkan fitur baru seperti character creation lengkap pilih wajah, suara hingga makanan favorit, serta sistem town building di mana pemain membangun kembali kampung halaman mereka setelah kehancuran. Pertarungan sekarang mendukung hingga 8 karakter sekaligus dalam formasi depan dan belakang, memperkuat kedalaman strategi dalam mekanisme break and boost khas seri. Walau memperkenalkan banyak elemen baru, game ini tetap mengusung gaya visual HD 2D iconic dan sistem patch actions yang memungkinkan interaksi unik antar karakter. Menjaga identitas seri tetap kuat, dengan lebih dari 30 karakter bisa direkrut untuk membentuk tim 8 orang. Game ini menjanjikan pengalaman JRPG strategis yang lebih imersif dan masif. Edisi standar Octopath Traveler Zero dibanderol 49,99 dolar Amerika, sementara Digital Deluxe harga 59,99 dolar Amerika. Termasuk konten travel, provisions, dan artbook digital. Edisi kolektor eksklusif tersedia seharga 229,99 dolar Amerika. Game juga tidak tersedia dalam bahasa Spanyol dan versi Switch 2 dikirim dalam format game keycard yang mengharuskan pengguna mengunduh sebagian besar konten via internet. Berbagai sumber ada